Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan termodinamika dan kita akan berbicara tentang 4 potensial termodinamika yang sangat penting. Kita sudah mempelajari banyak topik, dan yang terakhir kita sudah berbicara tentang konsep entropi secara mendalam dan saya sudah membuat 3 video pembelajaran untuk entropi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita khusus berbicara tentang potensial termodinamika. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara gas nyata dan gas ideal. Nah, kita sudah belajar bahwa gas nyata pada tekanan yang sangat kecil, jadi gas nyatanya sangat sedikit sekali. Waktu kita eksperimen dengan menggunakan termometer gas volume konstan maupun termometer gas tekanan konstan, kita sudah dapatkan sebuah hasil bahwa gas nyata pada tekanan yang sangat kecil atau ketika jumlah gasnya sangat sedikit sekali, tentu saja dengan proses ekstrapolasi kita mendapatkan bahwa gas nyata itu mendekati sifat gas ideal. Yang kedua yang belum dijelaskan adalah keadaan yang kedua, di mana gas nyata itu akan mendekati perilaku sebagai gas ideal pada suhu yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk menjelaskan hal yang kedua ini, saya akan memberikan ilustrasi tentang hasil eksperimen pada gas nyata dan dibandingkan nanti dengan gas ideal. Jadi, saya ambil contoh yang sederhana. Barangkali Anda kalau lagi jalan ya, lihat di pinggir-pinggir jalan kan banyak sekali jasa tambal ban ya. Nah, setiap tukang tambal ban itu pasti menyediakan tabung udara ya. Jadi udara dari luar itu kemudian diambil dengan menggunakan kompresor dan kemudian ditampung di dalam sebuah tabung penampungan udara. Sehingga dari tabung penampungan udara itu lewat selang ya, ada ventilnya, kemudian disalurkan ke ban. Nah, kalau sekarang ini kan ada 2 macam, ada yang menggunakan udara biasa yang ditangkap dari sini, ada juga yang menggunakan nitrogen. Nah, nitrogen juga diambil dari udara bebas ya, dengan mesin tertentu, kemudian disaring hanya nitrogen saja yang diambil, dan kemudian nitrogen itu digunakan sebagai pengisi untuk ban mobil ya. Nah, bedanya apa? Bedanya karena nitrogen itu berarti gasnya tunggal. Karena gasnya tunggal, maka lebih terjaga ya tekanannya. Karena apa? Karena kalau berbagai macam gas itu bercampur, maka gas satu dengan gas yang lain itu melakukan reaksi-reaksi kimia. Otomatis kalau ada reaksi kimia, jumlah molekul di dalam suatu ruang tertutup itu akan selalu berubah dari saat ke saat. Sehingga kalau menggunakan gas biasa, ada kecenderungan ya tekanan yang diberikan itu nanti pada kurun waktu tertentu menjadi berubah. Misalkan mendadak menjadi lebih besar atau yang sebaliknya, tergantung pada suhu dan tekanan di luar ban. Nah, oleh karena itu maka tekanan di dalam ban itu menjadi tidak terkontrol. Kalau sekarang menggunakan nitrogen, sehingga gasnya itu tunggal nitrogen saja, sehingga tekanan itu kalaupun berubah tekanannya tidak sedrastis menggunakan tekanan dari udara biasa. Nah, kalau Anda perhatikan ya, tukang tambal ban itu dalam kurun waktu tertentu ya, dia akan mengeluarkan air dari tangki penampungan udara. Padahal sebenarnya dia kan tidak pernah memasukkan air ke dalam tangki itu.
tetapi dalam kurun waktu tertentu kok ada air. Nah, padahal yang dimasukkan ke sana itu kan gas nyata yang diambil dari atmosfer ini. Nah, berarti dapat dipahami bahwa sebetulnya air itu tidak ujug-ujug ada di dalam tabung udara, tetapi ada sebuah proses ya dari gas nyata yang dimasukkan ke dalam tangki itu sehingga ada proses perubahan fase sehingga menjadi air. Nah, kapan itu terjadi? Ya tentu saja kalau gas itu dimasukkan terus-menerus ke dalam suatu tabung, maka di dalam tabung akan terjadi perbedaan tekanan. Karena apa? Karena volume tabung kan tetap, jadi prosesnya isohorik. Jadi kalau tekanan terus berubah, otomatis suhu juga akan berubah, maka pada suhu dan tekanan tertentu otomatis akan terjadi perubahan fase. Jadi yang udara yang asalnya fasenya itu adalah fase uap atau fase gas, nanti saya akan bedakan antara uap dengan gas. Sekarang saya mengatakan hal yang sama saja dulu. Nanti akan terjadi proses perubahan dari fase uap atau fase gas menjadi fase cair, ya, atau bahkan bisa semuanya menjadi air. Nah itu makanya kenapa di dalam tabung penampungan udara itu kemudian tiba-tiba ada air. Jadi pada suhu dan tekanan tertentu ya gas itu akan berubah fase. Ya sama seperti kejadian di alam semesta ya. Jadi ketika air diuapkan oleh panas dari sinar matahari dari permukaan laut, kan sebetulnya asalnya wujudnya uap, dan kemudian pada suhu dan tekanan tertentu maka si uap itu akan mengalami perubahan fase sehingga dia akan mengembun, dan setelah mengembun kemudian dengan gravitasi maka turunlah hujan ke permukaan bumi. Jadi fase seperti itu dapat Anda pahami karena itu adalah peristiwa fisika biasa. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu gas, ini ada gas ya dalam suatu ruang tertutup, ini adalah gas, sebut aja gas nyata dalam suatu ruang tertutup ya, kemudian dikompresi ya, dikompresi jadi arahnya ke sini ya, dikompresi, pistonnya bergerak ke arah sini, jadi volumenya makin mengecil. Kalau kita gambarkan di dalam diagram tekanan terhadap volume, ini misalkan tekanan, ini adalah volume. Nah ternyata ini pada suhu tertentu awalnya, pada suhu tertentu. Jadi di sini yang berubah adalah tekanan berubah, volume berubah, tapi suhu tetap. Jadi prosesnya isotermal. Nah, apa yang terjadi pada suhu tertentu ya? Jadi si gas ini akan menampakkan grafik seperti ini. Jadi ketika volumenya semakin mengecil, maka dia akan menampakkan grafik seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada kalau Anda belajar tentang gas ideal, kan gas ideal PP sama dengan nRT. Jadi pada kalau dibuat grafik P terhadap V-nya ya, kita akan dapatkan kan ada lengkungan seperti itu. Ini untuk proses isotermik atau untuk proses adiabatik. Ya, untuk proses isotermik ini semakin konstan. Jadi seperti ini asintotik. Jadi lengkungan ini didapatkan juga pada gas nyata ya. Ini pada gas ideal, ini pada gas nyata. Lengkungan didapat. Tapi pada jadi lengkungannya seperti ini ya, lengkungannya seperti ini. Nah, lengkungannya seperti itu. Nah, pada volume tertentu ya, pada tekanan tertentu, nah ternyata si gas ini tidak terus tekanannya berubah, walaupun volumenya terus diperkecil. Jadi ada saat di mana di sini tekanannya tidak berubah. Jadi ini akan lurus seperti itu, Nah, pada volume tertentu juga tidak lurus, kemudian akan menampakkan grafik seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik ini, Anda perhatikan, ini kan di sini belum terjadi perubahan fase. Jadi tidak terjadi perubahan fase. Buktinya apa? Ketika volume mengecil, ternyata tekanan juga membesar, ya, membesar tetapi secara asimptotik. Pada volume tertentu ternyata tekanan tidak berubah. Nah, padahal volume terus berubah, kok tekanan tidak berubah? Berarti di sini apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah terjadi perubahan fase dari fase uap menjadi fase cair. Jadi kalau misalkan ini titik A, ini titik B, dari titik A ke titik B ini fase dari gas itu dapat dikatakan sebagai fase uap cair. Nah, pada titik tertentu, pada titik ini, ya, di volume tertentu, ternyata lengkungannya ini grafiknya seperti ini.
lurus mendadak seperti ini. Ini mananya apa? Ini mananya kan kalau kita tarik garis ke sini, nah Anda lihat, ini perubahan volumenya sangat kecil sekali, tetapi perubahan tekanannya itu sangat besar sekali. Nah, itu artinya apa? Jadi kalau kita menggunakan konsep kompresibilitas, yaitu adalah seper V do P dari P ya pada suhu tetap. Ini konsep kompresibilitas sudah saya jelaskan di awal perkuliahan. Jadi kompresibilitas, setiap benda itu punya kompresibilitas tertentu. Kalau menggunakan konsep kompresibilitas ini, itu artinya apa? Untuk terjadinya perubahan tekanan yang besar, untuk perubahan volume yang kecil, itu perlu perubahan tekanan yang besar. Nah, ini terjadi pada benda yang sudah yang susah dikompresi. Jadi perhatikan, ini volumenya kecil tapi tekanannya besar. Artinya apa? Untuk mendapatkan perubahan volume yang sangat kecil, tekanan harus besar sekali. Nah, ini kan terjadi pada zat yang sudah sulit dikompresi. Ini bisa zat padat, bisa juga zat cair. Dalam kasus ini kan tidak ada zat padat, yang ada adalah zat cair. Jadi otomatis ketika sampai di titik ini, semua uap ini ya sudah berubah menjadi air. Nah, buktinya apa? Buktinya air itu kan termasuk sulit dikompresi. Makanya kalau ada kasus banjir ya, di mana air itu bisa masuk ke dalam mesin lewat knalpot, itu sangat berbahaya. Karena ketika air itu dikompresi di ruang bakar, itu bisa hancur mesin. Kenapa? Karena air itu susah dikompresi. Jadi untuk terjadi perubahan volume yang sedikit saja perlu tekanan yang sangat besar. Nah itu ya, jadi dikaitkan dengan konsep-konsep. Karena ini sudah kuliah lanjut, jadi Anda harus bisa mengaitkan antara konsep-konsep yang dulu dengan konsep-konsep yang lebih universal lagi. Jadi ini maknanya. Nah ini pada suhu tertentu sebutnya T1. Ketika suhunya lain, suhunya berbeda, ini dinaikkan suhu T1, sekarang dinaikkan suhunya menjadi T2, maka dia akan punya pola seperti ini. Dia akan punya pola seperti ini, kemudian ke sana, kemudian sama ke atas seperti itu, ya. Jadi ini bergeser ya. Jadi perubahan fasenya lebih singkat, ya, untuk suhu yang lebih besar lagi. Nah, untuk suhu yang lebih besar lagi dia akan seperti ini. Nah, akan seperti itu. Ya, ini untuk suhu T3 yang lebih besar. Ya, ini akan bergeser lagi ke sini. Nah, untuk suhu T4 juga akan seperti itu. Terus akan bergeser. Untuk suhu T5 juga akan seperti itu. Terus bergeser. Nah, untuk suhu T6 seperti itu, terus bergeser. Untuk suhu T7 juga sama seperti itu, dan akhirnya akan seperti itu. Nah, kalau lengkungan ini kan sama dengan lengkungan ini. Nah, ini yang disebut dengan suhu kritis. Di sini suhu kritis. Ini adalah T4, ini T5, ini adalah T6, inilah suhu kritis. Nah, makanya kalau kita lihat pola dari sini, ini kan bergeser ke tengah ya. Ini bergeser ke sebelah kiri, ini bergeser sebelah kanan. Jadi kalau saya ambil garis putus-putus ke sini, itu setelah intrapolasi. Nah, ini kan jadi akhirnya kita mendapatkan pola yang semacam itu. Nah, pola semacam itu. Nah, dari pola ini kita akan dapatkan berarti di wilayah sini itu wujudnya zat itu adalah uap tadi. Tetapi ketika masuk sini di dalam kurva ini adalah uap ditambah dengan air. Nah, berarti di daerah sini itu sudah jadi air semua. Buktinya apa? Buktinya secara kompresibilitas, dilihat dari kompresibilitas dia memenuhi syarat seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan suhu kritis. Jadi ini di titik ini sebetulnya ya, titik kritisnya itu. Nah, titik kritisnya di titik itu. Nah, makanya di daerah sini ini disebut gas. Maka dalam bahasa Inggris gas dengan uap itu beda ya. Jadi apa itu gas? Gas itu sebetulnya uap yang suhunya di atas suhu titik kritis. Nah, oleh karena itu maka ketika dia sudah jadi gas, ya suhunya tinggi sekali di atas suhu titik kritis, maka dia mendekati sifat gas ideal. Jadi di sini tidak ada lagi garis mendatar ini, tidak ada lagi garis mendatar ini. Jadi dia lengkung seperti ini, persis seperti pada gas ideal. Nah, itu yang kemudian dikatakan bahwa gas nyata pada suhu yang tinggi mendekati sifat gas ideal. Nah, pada suhu yang tinggi itu suhu berapa? Suhu di atas titik kritisnya. Nah, otomatis kan untuk setiap uap yang berbeda akan memiliki kurva yang berbeda. Nah, kurva ini perlu dipahami untuk menjelaskan untuk bisa membaca diagram tekanan, volume dan suhu ya.
Jadi biasanya ini tidak dalam 2 dimensi, ya biasanya ini dilukis dalam 3 dimensi, yaitu diagram tekanan, volume dan suhu. Jadi cara membacanya harus lebih hati-hati, ya. Ini baru diberi contoh oleh saya bagaimana grafik tekanan terhadap volume. Nanti bagaimana tekanan terhadap suhu? Kan ini suhunya lain-lain. Ini bisa dibuat grafik yang baru. Ya, nanti kita akan bisa melihat dari grafik tekanan terhadap suhu. Nah, inilah bedanya antara gas nyata dengan gas ideal. Jadi saya sudah menjawab 2 kenyataan bahwa gas nyata akan mendekati sifat gas ideal pada pada tekanan yang sangat kecil. Artinya gas apa saja pada tekanan yang sangat kecil itu akan memiliki perilaku universal. Jadi saya sudah tunjukkan pada bab tentang gas ideal di video yang sebelumnya bahwa ya ketika nitrogen, hidrogen, oksigen ya dilakukan percobaan pada diagram PV terhadap tekanan, itu ternyata pada tekanan mendekati 0 dia itu memiliki berkonvergensi, ya, si kurvanya itu pada satu titik tertentu sehingga mendapatkan sebuah R yang disebut dengan konstanta universal gas. Artinya gas apa saja pada tekanan yang sangat kecil itu perilakunya akan sama. Nah, sama seperti di kasus ini, gas apa saja pada tekanan pada suhu yang sangat tinggi, yaitu untuk suhu di atas suhu kritisnya, ternyata mendekati sifat gas ideal. Jadi dari sini kita mendapatkan hasil penting tentang pengertian uap dan gas. Jadi sesuatu itu disebut dengan gas apabila suhunya di atas suhu titik kritisnya. Itulah bedanya uap dengan gas. Nah, biasanya mohon maaf ya kalau yang tidak pernah membaca buku-buku yang asli yang berbahasa Inggris, biasanya ya menyamakan saja antara gas dengan uap. Jadi uap itu gas, gas juga uap, padahal itu adalah 2 pengertian yang sangat berbeda di dalam fisika. Nah, itu yang pertama yang perlu saya jelaskan pada Anda. Ini hal yang sangat penting. Nah, yang kedua, tentu saja untuk menjelaskan perilaku dari gas itu, kita mau meninjau gas dari sisi apa? Makanya kita bisa meninjau gas itu dari sisi hidrostatik. Artinya kita hanya memperhatikan aspek mekaniknya saja. Nah, bisa juga ya gas itu juga dilihat dari aspek paramagnetiknya. Jadi aspek magnetiknya juga diperhatikan, bukan hanya sisi mekaniknya saja. Bisa juga kita memperhatikan aspek kelistrikannya. Ada aspek polarisasi di situ misalkan dari sisi dielektriknya. Jadi sebetulnya sangat kompleks. Bisa juga melihat dari sisi optiknya. Nah, kalau kita melihat dari sisi hidrostatiknya saja, jadi dari sudut pandang hidrostatik, kita kan kenal ada besaran-besaran makro yang sudah kita bahas, ada tekanan, ada volume, kemudian ada suhu, kemudian ada entropi. Nah, kita sudah bahas ini semua, ya. Jadi tekanan itu munculnya, tekanan gas itu akibat dari apa? Laju perubahan momentum. Makanya di dalam suatu ruangan atau di ruangan bebas, kan sebenarnya gas itu tidak pernah diam. Gas itu apalagi ketika suhunya semakin tinggi, maka energi kinetiknya semakin besar, maka gas itu semakin aktif. Akibatnya setiap gas itu punya massa dan kecepatan tertentu. Ketika gas itu bertabrakan dengan molekul yang lain, satu molekul dengan molekul yang lain, maka otomatis tumbukan antar molekul akan menyebabkan adanya perubahan momentum. Nah, oleh karena itu maka tekanan itu dikaitkan dengan laju perubahan momentum. Yang kedua adalah volume. Volume itu adalah tempat gas bergerak secara bebas. Dan yang ketiga adalah temperatur. Saya sudah jelaskan bahwa yang namanya suhu atau temperatur adalah besaran fisika yang dimiliki bersama oleh 2 buah sistem atau lebih dalam keadaan seimbang termal. Jadi itu yang disebut dengan hukum termodinamika yang ke-0. Nah, kenapa disebut ke-0? Karena hukum 1 dan hukum 2 sudah mapan, maka dibutuhkan hukum yang berikutnya tidak disebut hukum termodinamika yang ketiga, tapi hukum termodinamika yang ke-0. Lalu entropi sudah saya jelaskan, ya, entropi sebagai sebuah fungsi keadaan. Nah, entropi ketika kita terapkan pada gas ideal, kita punya persamaan keadaan gas ideal. Entropinya seperti apa? Nah, sehingga dengan pendekatan gas ideal, maka untuk gas-gas yang lain yang dianggap ideal, kita bisa menghitung perubahan entropinya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung perubahan entropi pada berbagai proses.
baik proses adiabatik reversible, isohorik, kemudian proses isobarik, dan lain-lain, termasuk kurvanya, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang penting adalah energi dalam. Nah, kita sudah jelaskan juga energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh sebuah sistem, yaitu energi sebagai akumulasi atau jumlah energi dari energi masing-masing molekul pembangun sistem. Makanya energi dalam kan didefinisikan seperti ini. Energi dalam adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N, kemudian ini dikatakan EI. Jadi EI itu adalah energi masing-masing molekul pembangun sistem. Jadi kalau setiap molekul itu menyumbang energinya 1 Joule, nah kalau ada 1000 molekul dalam sebuah sistem, berarti kan 1000 dikalikan 1 Joule, 1000 Joule. Itu pengertian energi dalam. Nah, kita belum meneliti secara detail energi dalam itu energi apa saja. Itu tidak diteliti secara lebih dalam. Lalu berikutnya ada yang namanya ini ya, ini sudah dijelaskan energi dalam. Kemudian ada yang namanya entalpi. Nah, entalpi juga penting ya. Entalpi itu adalah jumlah energi dalam ditambah dengan perkalian antara tekanan dengan volume. Jadi ini adalah besaran fisika yang dihadirkan pada kondisi tertentu dan itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya energi bebas Helmholtz, yaitu F. Nah, di mana energi bebas Helmholtz itu didefinisikan sebagai energi dalam dikurangi dengan TS. Ingat ya, jadi itu energi. Kalau energi dalam itu adalah Joule, berarti TS itu saya sudah jelaskan kemarin, T dikalikan dengan S itu adalah diagram energi. Sama seperti tekanan dikalikan volume, itu juga diagram energi, sama-sama Joule. Makanya kita sering sekali membuat diagram itu dalam diagram tekanan terhadap volume, karena itu adalah diagram energi, atau pada diagram suhu terhadap entropi, itu juga adalah diagram energi. Jadi ini di babak-babak akhir perkuliahan ini, jadi kita sudah harus bisa membentangkan ya pengertian-pengertian dan konsep-konsep termodinamika lebih komprehensif lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya energi bebas Gibbs ya. Energi bebas Gibbs, yaitu definisi energi bebas Gibbs itu adalah entalpi dikurangi dengan suhu dikalikan dengan entropi. Nah, itu adalah definisi-definisi. Nah, dari sini ke sini, Anda perhatikan, dari sini ke sini ya, 4 yang terakhir itu disebut dengan potensial termodinamika. Nah, Anda harus paham pengertian potensial di dalam fisika ya. Jadi sebuah besaran disebut potensial apabila sebuah operator dikerjakan pada besaran itu selalu akan menghasilkan sebuah besaran baru. Contoh, misalkan kita dulu belajar potensial listrik, V, potensial listrik. Nah, kalau kita kerjakan sebuah operator, misalkan 2x terhadap V, maka akan menghasilkan sebuah besaran fisika baru yang namanya medan listrik. Makanya medan listrik itu disebut juga gradien potensial. Nah ini, jadi kalau kita bicara secara umum, ya di gravitasi juga sama, ya. Ketika potensial gravitasi, ketika kita mengerjakan sebuah operator matematik, ya, terhadap sebuah potensial, maka menghasilkan medan gravitasi. Nah itu selalu dihasilkan besaran fisika yang baru ketika kita mengoperasikan sebuah operator matematika ke dalam suatu besaran tertentu, dan besaran itu disebut dengan potensial. Nah, di dalam termodinamika kita mengenal namanya potensial termodinamika, yaitu 4 potensial termodinamika seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini kalau kita melihat termodinamika hanya dari aspek hidrostatik. Nah, kalau kita melihat termodinamika dari aspek paramagnetik, maka ditambah lagi di sini ada besaran medan magnetik, kemudian ada yang namanya magnetisasi. Nah, kalau kita membicarakannya dari sisi dielektrik, tambah lagi ada yang namanya medan listrik, ada yang namanya polarisasi. Jadi semakin banyak, jadi semakin kompleks, ya. Nah, sekarang kalau kita batasi saja pembicaraan kita hanya pada aspek hidrostatik, jadi hanya melihat aspek mekaniknya saja. Anda perhatikan ini ada berapa? Ada 8 koordinat termodinamika. Yang ini, yang 4 yang terakhir disebut dengan potensial termodinamika. Sebentar lagi saya akan tunjukkan secara matematika kenapa ini disebut potensial termodinamika. Nah, kalau misalkan kita membuat persamaan untuk menjelaskan keadaan suatu sistem, kita sudah sepakat bahwa untuk menjelaskan satu keadaan sistem, kita cukup menggunakan 3 koordinat termodinamika, di mana dari ketiga itu, 1 sebagai variabel terikat,
dan 2 sebagai variabel bebas. Jadi kalau misalkan tekanan kan tekanan ini bisa fungsi dari volume dan suhu, bisa. Tekanan ini juga bisa fungsi dari volume dan entropi. Tekanan itu bisa fungsi dari volume dan energi dalam. Tekanan itu bisa juga fungsi dari volume dan entalpi. Tekanan ini bisa fungsi dari volume dan energi bebas Helmholtz. Tekanan ini bisa fungsi dari volume dan energi bebas Gibbs. Bayangkan ya, untuk satu variabel saja, satu variabel terikat, dia memiliki 2 variabel bebas yang beragam. Bayangkan ya, kalau kita berbicara 8 koordinat termodinamika, betapa banyak ya rumus-rumus termodinamika yang harus Anda hafal. Nah khusus untuk belum yang lainnya lagi. Jadi setidaknya kan ada sekitar 7 faktorial ya. Jadi 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada sejumlah itu ya persamaan termodinamika yang harus Anda hafal. Sehingga kepala kita akan dijejali dengan banyak rumus. Oleh karena itu saya akan memberikan trik ya. Ini trik yang sangat penting. Anda harus tahu semua rumus yang tadi itu yang jumlahnya sangat banyak itu bisa dibuat menjadi sedikit ya. Nah, triknya seperti ini. Triknya seperti ini. Jadi, Anda menggambar namanya jembatan keledai seperti ini. Seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, Anda diharuskan membuat sebuah kalimat. Kalimat yang kata-kata awalnya adalah menggunakan koordinat-koordinat makro ini. Misalkan seperti ini. Saya punya kalimatnya dalam hati saya. Tapi kalimat ini tidak akan saya ungkapkan keluar. Karena ini adalah kalimat di hati saya. Saya mulai kalimatnya dengan sebuah kata yang awalnya G. Ya, Anda bisa membuat nanti, silakan ya. Saya melanjutkan dengan kata kedua dan huruf awalnya P. Saya menggunakan kata yang ketiga dengan huruf awalnya H. Saya menggunakan kata yang keempat dengan huruf awalnya S. Saya menggunakan kata yang kelima dengan huruf awal U. Saya menggunakan kata berikutnya dengan huruf awal V. Saya menggunakan kata berikutnya dengan huruf awal M. Dan yang terakhir adalah T. Nah, Anda perhatikan ya. Ini sangat penting sekali. Jadi kita rumus termodinamika ini kita kumpulkan menjadi perumusan yang sangat lengkap. Anda perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah masukkan di sini semuanya? Nah, tetapi masuknya di sini ya dengan menggunakan kalimat. Jadi kalimatnya di dalam hati saya. Saya punya kalimat yang dimulai dengan kata pertama huruf awalnya G, ya. Kata kedua huruf awalnya P, kata ketiga huruf awalnya H, kata keempat huruf awalnya S, kata kelima huruf awalnya U, kata kelima huruf awalnya V, kata keenam ketujuh huruf awalnya F, kedelapan huruf awalnya T. Yang mana yang potensial termodinamika? Yang potensial termodinamika ini saya kasih kurung. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Itu potensial termodinamika. Kenapa disebut potensial termodinamika? Karena masing-masing mereka punya koordinat alaminya. Nah, gimana cara membuat rumusannya? Perhatikan saya. Jadi ini triknya ini. Kalau ke atas positif. Kalau ke kanan positif. Kalau ke bawah itu negatif. Kalau ke kiri juga negatif. Contoh, saya ngambil U. U ini adalah sebuah potensial termodinamika. Berarti kalau dia potensial termodinamika, dia harus merupakan sebuah fungsi keadaan. Kalau dia fungsi keadaan, berarti diferensialnya harus eksak. Oke, sekarang bagaimana U ini hubungannya dengan yang lain? Anda tulis aja DU sama dengan, nah lihat, ke atas U itu ada S. Berarti di sini positif. Nah, tulis aja di sini DS. Ke kiri, ini kiri, berarti negatif. Berarti di sini ada min karena negatif. Ini adalah dV. Nah, Anda lihat, DU itu energi. Nah, kalau DS saja itu bukan energi. Supaya jadi energi, kalikan dengan T. Nah, ini bukan energi. Kalau supaya jadi energi, kalikan dengan P. Dari sini Anda dapat bahwa U ini ya koordinat alaminya adalah S dengan V. Karena apa? Karena di sini yang berubah adalah S dan V. Ini adalah DS, ini adalah dV. Ini 1 untuk DU.
Nah, Anda ingin tahu yang lain, misalkan untuk DH. DH ya tinggal gini, DH, mana DH? DH. DH yang ini kan? DH. Ke kanan nih ada DS, positif. Tetangga terdekatnya adalah S, berarti positif. Berarti di sini DS. Ke atas di sini positif. Berarti di sini ada DP kan? Nah, berarti ini ada TDS ditambah dengan PDP. Nah, Anda lihat ya, ini entalpi. Kalau dikaitkan dengan definisi entalpi, H itu kan sama U ditambah PV. Anda lihat di sini ya. Ini DH, ini kan TDS, ini dari DU ya. Nah, ini P dengan V. Nah, kemudian yang berikutnya, saya ingin tahu apa? DF misalkan, DF. Oke, DF. DF berarti yang ini kan? DF tetangga terdekatnya ini ke bawah, berarti negatif. Berarti DV kan negatif. Nah, negatif. Ya, kesininya kiri. Ini negatif juga, berarti negatif DT kan. Nah, berarti ini adalah S, ini adalah P. Tidak akan salah. Jadi sekarang Anda tidak usah menghafal rumus itu sebanyak itu, menggunakan trik ini yang saya berikan hari ini, ya, sehingga kita bisa bebaskan otak kita dari berbagai hafalan rumus. Sekarang untuk yang selanjutnya, DG misalkan, DG Anda lihat, DG ini kan DG ke kanan tetangga terdekatnya P, berarti DP positif kan? Nah, di sini ada V. Nah, kemudian ini ke bawah adalah negatif. Di sini berarti min DT. Di sini pasti ada S. Nah, jadi sekarang saya sudah menemukan potensial termodinamika dengan koordinat alaminya. Jadi koordinat alaminya dari H itu adalah ini, berarti S dan P. Koordinat alaminya dari F berarti adalah V dan T. Koordinat alaminya dari G itu adalah P dan T. Jadi kita tidak perlu menghafal lagi ya. Dengan menggunakan trik seperti ini semuanya menjadi terselesaikan. Nah, kalau kita belajar fisika dasar 2, kita dulu pernah belajar yang namanya 4 persamaan Maxwell. 4 persamaan Maxwell itu apa? Jadi semua persoalan listrik magnet yang namanya elektromagnetik itu bisa diselesaikan dengan 4 persamaan Maxwell. Dan itu kemudian ada seorang fisikawan yang sangat cerdas, dia merumuskan. Jadi dari perumusan Biot-Savart, dari perumusan Gauss, dari Coulomb, dari Ampere, dari Faraday, dari Lenz, kemudian dirangkum menjadi 4 persamaan Maxwell. Nah, jadi segala persoalan kelistrikan dan kemagnetan itu bisa diselesaikan dengan 4 persamaan Maxwell. Sama di termodinamika, Maxwell juga sangat cerdas. Maxwell yang sama, dia membuat 4 rumusan persamaan Maxwell. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah ini dari DU, yang kedua ini dari DH, yang ketiga ini dari DF, yang keempat ini dari DG. Dan 4 persamaan ini bisa diturunkan dengan mudah. Gimana cara menurunkannya? Saya ambil contoh yang pertama aja. Kenapa dari DU bisa turun persamaan Maxwell yang pertama? Kenapa dari DH bisa turun ini, dari DF turun ini, dari DG turun ini? Gimana caranya? Dengan menggunakan trik yang seperti ini. Oke, saya hapus aja dulu semuanya. Jadi sebetulnya ya kalau di diktat yang saya buat itu ada 2 bab. Yang pertama adalah khusus membahas potensial termodinamika, dan bab selanjutnya adalah perumusan lengkap dari termodinamika. Nah, kedua bab itu sama saya dirangkum menjadi satu trik saja seperti ini, dan Anda tetap membaca 2 bab, tetapi yang 2 bab itu sudah terangkum dalam video pembelajaran ini. Gimana caranya kita menurunkan persamaan Maxwell yang pertama? Lihat, kembali lagi digambar seperti tadi, ya, digambar seperti tadi. Nah, Anda harus sudah membuat kalimatnya. Ini adalah G, ini adalah P, ini adalah H, ini adalah S, ini U, ini V, ini F, ini T. Oke, saya sekarang akan menurunkan persamaan Maxwell yang pertama dari DU. Gimana caranya? Lihat sini, DU ini kan, DU. Ya, apa sih koordinat alaminya? Karena dia sebagai potensial termodinamika. Anda perhatikan, tetangga terdekatnya adalah S. Ini ke atas kan? Berarti DS. Berarti di sini ada T. Nah, ini ke kiri. Ke kiri berarti negatif. Berarti min DV. Oke, di sini harus ada P.
Ini kan jadi energi, energi, energi. Semuanya dalam diagram energi. Jadi semua potensial termodinamika itu adalah energi. Jadi baik energi bebas Gibbs, entalpi, energi bebas Helmholtz maupun energi dalam itu semua sudah merupakan energi. Oke, sekarang Anda perhatikan, ini apa? Ini diferensial total. Diferensial total itu kan DU ini pasti berasal dari sini kan? Ini sebetulnya do S dari U ya, V tetap ya dikalikan dengan DS dikurangi dengan ini adalah do V ya, ingat do V dari U ya. Ini yang tetap adalah S di sini ya, dikalikan dengan apa? dV. Jadi dari sini ke sini Anda jangan heran karena sudah belajar ya. Ini kan rumusan diferensial total. Jadi diferensial total itu adalah hasil perubahan ini dari koordinat alaminya. Jadi Anda harus paham kembali. Kalau kita punya U ya di mana koordinat alaminya adalah S dan V, maka sebetulnya ya U ini tidak bisa berdiri sendiri. U ini besarnya ditentukan oleh S dan V karena dia adalah koordinat yang terikat. Nah, berarti di sini apa yang boleh berubah? Yang boleh berubah adalah ini. Kalau S berubah sebesar ds, kemudian V berubah sebesar dv, maka U akan berubah sebesar du. Berapa besarnya? Nah, cara menjumlahkannya, tentu saja ini adalah perubahan yang pertama dari ds dan perubahan yang kedua dari dv. Jadi du sama dengan do ya S dari U ya dikalikan dengan ds ditambah dengan do V dari U ya dikalikan dengan dV. Itu sudah dipelajari di kalkulus. Jadi saya tidak akan menjelaskan itu terlalu dalam. Jadi ini sudah harus dipahami. Oke. Sekarang Anda perhatikan ini. Jadi kalau begitu dikaitkan dengan ini berarti do S dari U V tetap itu sama dengan apa? Kan sama dengan T. Sedangkan do V dari U ya S tetap itu sama dengan apa? Min P. Nah sekarang ini DU ini adalah diferensial eksak. Kalau DU ini diferensial eksak berarti ini dengan ini merupakan sebuah pasangan diferensial yang simetri. Pasangan diferensial yang simetri. Karena simetri pasti memenuhi syarat Euler. Jadi syarat Euler ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau ini didiferensial terhadap apa? Ini baru terhadap S, terhadap V ya. Kemudian S tetap. Ini didiferensial terhadap apa? Ini terhadap S ya. Berarti di sini adalah V tetap. Maka ini akan menghasilkan do kuadrat U ya, do V do S kan jadi sama dengan apa? Ini sama dengan do V dari T. Nah, S tetap. Ini hasilnya jadi apa? Ini jadi do kuadrat U ya, do S do V sama dengan min kan? Do S dari P. Apa yang tetap di sini adalah V. Nah, ini karena memenuhi syarat Euler berarti hasilnya harus sama. Berarti kalau begitu ini saya tulis do V dari T S tetap sama dengan min do S dari V V tetap. Nah, ini kan sudah mendekati ini. Cuman Anda harus lihat, ini adalah do V dari T. Nah, Anda sudah paham sebelumnya, kita sudah punya rumusan ini. Beta untuk S tetap itu sama dengan 1/V do T dari V kan untuk S tetap. Nah, kalau gitu kita bisa lihat ya, do T dari V S tetap itu sama dengan BS kalikan V. Berarti kalau ini dibalik do V dari T S tetap itu sama dengan 1/BS kalikan dengan V. Berarti ini bisa dirubah menjadi apa? Nah, ini saya hapus. Lihat ini saya hapus karena kita sudah dapat hasilnya. Berarti ini kan bisa dimasukkan ke sini. Jadi min do S dari P, ini V tetap, ini kan sama dengan ini
sama dengan do, V dari T, S tetap. Ini hasilnya kan sama dengan BS kalikan V. Ketemu persamaan maksol yang pertama. Jadi min do S dari V, V tetap kan sama dengan BS kalikan V. Ini persamaan maksol yang pertama. Diturunkan dari DU. Jadi persamaan Maxwell yang kedua turunkan dari DH, turunkan yang ketiga turunkan dari DF, yang keempat turunkan dari DG. Jadi kita punya perumusan yang sangat lengkap ya dalam termodinamika. Jadi Anda akan dibebaskan dari segala hafalan-hafalan tentang termodinamika. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.